Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda pernah mendengar nama Keigo Higashino, mungkin tidak asing lagi dengan salah satu novel yang berjudul Deviation of Suspect X. Ada salah satu karakter cerdas yang bernama Yukawa Manabu atau yang lebih terkenal dengan nama Detektif Galileo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Forbidden Sorcery yang menghadirkan beliau sebagai pemeran utamanya. Film itu sendiri mengisahkan bagaimana ilmu pengetahuan bisa menjadi dua sisi yang berbeda. Jika berada di tangan orang baik, ilmu pengetahuan bisa merubah dunia dengan segala macam penemuannya. Namun jika berada di tangan orang yang salah, ilmu pengetahuan bisa menjadi sumber bencana seperti senjata yang bisa menghancurkan sebuah peradaban. Jadi film ini mengupas habis bagaimana sebuah ilmu pengetahuan harus digunakan secara bijak. Tentu saja diselingi dengan aksi sang detektif yang menggunakan sebuah kepintaran untuk memecahkan masalah. Dan karena openingnya sudah kelamaan, jadi langsung saja kita ke reviewnya dan tetap di channel Mondays Movie. Film berlatar di sebuah universitas yang cukup terkenal di negara Jepang. Di sana kita akan melihat seorang pria yang bernama Shingo Koshiba masuk ke sebuah ruangan ketika sedang berlangsungnya mata kuliah oleh seorang dosen. Maksud dan tujuan Shingo datang ke sana untuk mencari keberadaan sang guru yang bernama Yukawa Manabu yang tak lain adalah sang detektif Galileo. Kala itu, si dosen yang merupakan asisten dari Yukawa mengatakan bahwa beliau sedang ada kelas praktek bersama mahasiswa lain. Dengan segera, Shingo pun izin pamit untuk menemui Yukawa. Namun sebelum itu, Shingo mengoreksi algoritma rumus yang sedang ditulis oleh si dosen. Menurut Shingo ada sedikit kekeliruan dari rumus itu yang akan membuat hasil akhirnya akan berbeda. Dari kejadian itu, bisa dikatakan bahwa Shingo ini termasuk murid yang cukup cerdas. Setelah keduanya bertemu, Yukawa sedikit heran dengan sikap Shingo yang telah masuk ke fakultas kedokteran. Padahal kecerdasannya tentang ilmu fisika tidak perlu diragukan lagi. Dalam pandangan Yukawa, Shingo ini adalah salah satu muridnya yang paling berbakat. Bahkan saat itu dia akan merekomendasikan Shingo sebagai pengganti dirinya di universitas ini. Namun sayang, takdir berkata lain dengan Shingo yang lebih memilih jalannya sendiri. Senada dengan pemikiran Yukawa, Shingo pun kemudian mengeluarkan keluh kesahnya tentang ilmu fisika yang saat ini sedang dia pelajari. Dia mempertanyakan apakah benar ilmu fisika bisa merubah dunia menjadi lebih baik, atau malah sebaliknya ilmu fisika bisa menghancurkan dunia. Contoh kecil adalah fisika nuklir yang kebanyakan orang menggunakannya untuk membuat senjata daripada benda-benda yang bermanfaat. Dan tentunya, selain alat pertahanan diri, senjata juga bisa menjadi sebuah ancaman bagi orang lain jika berada di tangan yang salah. Sebagai seorang ilmuwan, Yukawa memberikan nasihat kepada Shingo bahwa ilmuwan sejati tidak akan menggunakan ilmunya untuk menghancurkan bahkan membunuh orang lain. Kalaupun ada, mereka bukanlah seorang ilmuwan, melainkan hanya manusia yang dipenuhi nafsu ambisi. Karena sejatinya, seorang ilmuwan tidak pernah mencelakai orang lain. Setelah pergi dari tempat itu, Shingo kemudian mendapatkan kabar buruk tentang adik perempuannya yang dinyatakan meninggal pada hari itu. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan karakter lain yang bernama Nagaoka yang juga merupakan seorang penulis datang ingin bertemu dengan Yukawa. Entah apa yang terjadi setelah itu, namun keesokan harinya kita akan melihat Nagaoka yang ditemukan sudah tewas di kantornya. HP dan dompet korban dinyatakan hilang di tempat itu. Artinya, selain menghabisi korbannya, tersangka juga menginginkan sesuatu yang ada di HP milik korban. Selain itu, di sana polisi menemukan sebuah rekaman video tentang ledakan yang terjadi pada dinding sebuah rumah. Untuk memecahkan fenomena ini, salah seorang polisi yang bernama Kusanagi akan meminta penjelasan dari aktor utama kita, yaitu Yukawa. Tapi perlu diingat, karakter Yukawa bukanlah seseorang yang tertarik akan kasus ini. Dia tidak peduli siapa pelakunya atau apa motifnya. Yang dia lakukan hanyalah mencoba melihat fenomena ini dari sisi ilmu fisika. Sehingga jangan coba-coba menanyakan hal yang di luar kapasitasnya karena Yukawa tidak akan menjawabnya.
Ketika dikonfirmasi tentang video itu, Yukawa sedikit terkejut, begitupun dengan si asisten yang tampaknya mengetahui sesuatu tentang kejadian tersebut. Polisi sangat kesulitan menemukan senjata apa yang telah digunakan karena di sana tidak ditemukan sisa proyektil peluru atau bubuk mesio sebagai bahan utama dari sebuah peledak. Di tempat itu sama sekali tidak ditemukan petunjuk apapun tentang ledakan tersebut. Yukawa bertanya dari mana polisi mendapatkan video itu. Di sana, mereka mengatakan bahwa salah seorang penulis yang bernama Nagaoka ditemukan tewas di kantornya. Mereka mendapatkan video itu dari kantor Nagaoka. Terlihat, sang asisten tampak tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Karena memang sebelumnya Nagaoka sempat datang ke tempat Yukawa. Sebelumnya, Yukawa meminta mereka untuk menunjukkan lokasi ledakan. Kemudian dia akan menjelaskan apa yang telah terjadi di lokasi kejadian itu. この動画の入手先は動画が撮影された現場を見せてくれ。 Setelah dilakukan investigasi, Yukawa tampak kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Untuk ukuran orang seperti Yukawa, fenomena ini jelas sangat mudah untuk dijelaskan. Tapi rupanya, Yukawa enggan mengatakan apa yang telah terjadi dan terkesan seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dia hanya mengatakan bahwa akan menjelaskan hipotesisnya esok hari. Namun sebelum itu, Yukawa sempat menghubungi Shingo namun panggilannya tak kunjung dijawab oleh orang itu. Pihak kepolisian menugaskan agen Tomoka dan Otagawa untuk mencari informasi tentang Nagaoka. Diketahui bahwa Nagaoka merupakan seorang aktivis lingkungan hidup yang terang-terangan menolak sebuah proyek yang sedang digarap oleh anggota dewan di kotanya. Terbunuhnya Nagaoka mungkin imbas dari ikut sertanya orang itu dalam organisasi tersebut. Namun demikian, hal tersebut hanyalah sebatas spekulasi dan perlu dilakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi. Setelah dari tempat itu, Tomoka dan Otagawa pergi ke kantor sang anggota dewan. Di sana mereka bertemu dengan asistennya dan tanpa basa-basi lagi menanyakan apakah dia mengenal Nagaoka. Si asisten pun mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa Nagaoka. Entah dia berkata jujur atau tidak. Namun saat Tomoka akan berbicara tentang kematian Nagaoka, Otagawa langsung membungkam mulut wanita itu. Si asisten pun paham apa maksud dari Tomoka dan memperingatkan mereka agar jangan menuduh tanpa adanya sebuah bukti. 証拠がなければ人を疑ってはいけない。本当すいません。 Masih di tempat itu kita akhirnya melihat calon anggota dewan yang bernama Oga. Orang itu tampak tidak suka dengan kehadiran Tomoka dan Otagawa di tempat itu. Semua itu mengisyaratkan seakan-akan dia sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Yukawa mencoba mendatangi sekolah Shingo untuk mencari keberadaan anak itu. Akan tetapi pihak sekolah mengatakan bahwa Shingo sudah keluar dari sana beberapa bulan yang lalu. Berita itu jelas membuat Yukawa kaget karena orang secerdas Shingo tidak mungkin keluar dari sekolah itu begitu saja. Pasti ada hal lain yang hendak dia lakukan. Namun begitu, pihak sekolah memberikan informasi bahwa setelah keluar dari sana, Shingo memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik pengolahan benda metal. Segera Yukawa pergi ke tempat yang dimaksud. Di sana, dia bertemu dengan anak dari pemilik pabrik yang bernama Yurina. Yukawa lantas mengatakan di mana keberadaan Shingo saat ini. Yang lagi-lagi, Yurina mengatakan bahwa Shingo sudah tidak bekerja di sana lagi. Shingo sepertinya sudah memprediksi bahwa dia akan dicari. Yang hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa Shingo mempunyai hubungan dari kematian Nagaoka. Sebelum pergi, Yukawa berpesan kepada Yurina bahwa jika suatu saat polisi datang ke sini, Yukawa meminta kepada Yurina agar merahasiakan kedatangan dirinya ke tempat itu. Setelah tidak menemukan keberadaan Shingo di semua tempat, kali ini Yukawa pergi ke klub atau komunitas tempat Shingo biasa berkumpul. Dan dari sana, Yukawa mendapatkan informasi bahwa setelah pergi menemui dirinya, Shingo tampak ketakutan seperti ada sesuatu yang mengancam dirinya. Bahkan peralatan yang sudah dia pinjam tak kunjung dikembalikan. Dan segera pergi dengan tergesa-gesa karena sang adik dinyatakan meninggal pada hari itu. Beberapa hari kemudian para polisi datang ke pabrik tempat Shingo bekerja. Berbeda dengan Yukawa, para polisi datang ke tempat itu dan langsung menanyakan apakah mereka mengenal Nagaoka. Para karyawan pun jelas tidak mengenal siapa sosok Nagaoka ini. Kemudian, polisi pun menjelaskan bahwa sebelum meninggal, Nagaoka pernah menelepon pabrik ini. Dan barulah saat itu salah seorang karyawan mengaku bahwa dialah orang yang berkomunikasi dengan Nagaoka.
Setelah dikonfirmasi didapat keterangan bahwa Nagaoka menelepon tempat itu dan bertanya mengenai keberadaan Singo, yang dari fakta itu bisa kita simpulkan bahwa Yukawa lebih paham tentang kasus ini dan selangkah lebih maju dari pihak kepolisian tentang penyelidikan kasus tersebut. 業員の所在を確かめる電話だったと思います。小柴慎吾君です。 Informasi tentang Singo akhirnya didapat pihak kepolisian. Diketahui pada bulan Mei Singo keluar dari universitasnya dan memutuskan untuk bekerja di pabrik pada bulan September di tahun yang sama. Singo kembali keluar pekerjaan 2 hari setelah kematian Nagaoka. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan Singo dengan Nagaoka? Ternyata Singo ini mengenal baik siapa sosok Nagaoka. Bahkan sebelum kematiannya Nagaoka sempat terlihat berdebat dengan Singo yang entah dipicu karena hal apa. Selain itu ada hal menarik yaitu tentang sebuah fakta bahwa Singo ternyata pernah bersekolah di tempat Yukawa mengajar saat ini. Dengan fakta itu para polisi akhirnya kembali menemui Yukawa untuk meminta keterangan tentang Singo. Pada momen ini, Yukawa sama sekali tidak mau memberikan keterangan karena menurutnya itu bukanlah masalah dirinya. Jika hal itu menyangkut alasan dari belum terungkapnya suatu misteri dari kacamata fisika, Yukawa mungkin mau menjelaskan. Tapi kalau sudah menyangkut ke dalam interogasi, Yukawa jelas menolak untuk berbicara. Namun pada akhirnya, pihak kepolisian mengetahui perihal kedatangan Nagaoka ke tempat itu dari sebuah bolpen dan akhirnya melihat rekaman CCTV di tempat itu. Para polisi pun keheranan apa yang sedang disembunyikan oleh Yukawa atau mungkin apa yang sedang dia lindungi saat ini. まずあいつが何を守ろうとしているのか、それを小柴慎吾徹底的にやろうと。 Sementara itu di tempat lain kita akan melihat para polisi yang kembali menemukan sebuah informasi tentang saudara perempuan Singo. Informasi itu bisa dikatakan cukup miris dan menyayat hati Singo ketika sang adik dinyatakan meninggal akibat pecah pembuluh darah dan saluran tuba milik wanita itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa adiknya meninggal ketika dia sedang hamil. Namun yang menjadi misteri, keberadaan suami atau ayah si jabang bayi sama sekali tidak pernah diketahui. Singkat cerita kita akan melihat Kusanagi yang secara pribadi datang menemui Yukawa. Kusanagi penasaran dengan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Yukawa. Barulah pada momen ini Yukawa mengatakan apa yang telah terjadi saat pertemuan antara dirinya dengan Nagaoka. Ketika itu Nagaoka membawa rekaman tentang sebuah ledakan yang terjadi pada sebuah pabrik. Sebagai seorang reporter, Nagaoka menanyakan bagaimana fenomena ini bisa terjadi, mesin apa yang bisa membuat ledakan seperti itu. Selain itu, Nagaoka mengatakan bahwa dia sangat mengenal siapa orang yang mungkin bisa menciptakan benda seperti itu, yaitu Singo. Yang dari pernyataan itu, Yukawa tahu betul bahwa mantan muridnya memang orang yang berbakat. Setelah Yukawa menjelaskan mekanisme benda itu secara ilmu fisika, Nagaoka kemudian menanyakan sesuatu yang cukup aneh. Ketika dia penasaran apakah benda seperti itu bisa membunuh seseorang. Yukawa kemudian menjawab bahwa bobot benda itu bisa mencapai 100 kg. Artinya, meskipun benda itu bisa menimbulkan kerusakan yang cukup hebat, akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi sasaran yang bergerak. Yukawa menambahkan bahwa railgun bukanlah sebuah senjata. 実験装置です。そもそもレールガンは武器ではありません。 Ada yang aneh yang tidak bisa dijelaskan menurut Kusanagi. Singo menciptakan senjata itu. Adiknya mati di sebuah kamar hotel dengan indikasi bahwa dia sedang mengandung. Nagaoka muncul di tempat kejadian perkara, lalu perdebatan antara Nagaoka dan Singo yang entah dipicu karena hal apa. Semua itu menimbulkan spekulasi bahwa Singo berpotensi menjadi tersangka pembunuh Nagaoka dan akan melakukan sesuatu dengan benda itu yang mungkin bisa membunuh seseorang. Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu dengan sebuah keyakinan Yukawa bahwa Singo tidak akan mungkin menggunakan ilmu pengetahuan untuk sebuah kejahatan. Suatu hari si asisten mengungkapkan keresahan sekaligus keanehan tentang Nagaoka. Saat itu, korban meminjam pena kepada si asisten, namun di dalam jas Nagaoka terlihat ada sebuah pena yang tergantung di bajunya. Yukawa menyadari bahwa benda itu bukanlah pena biasa, melainkan sebuah benda yang akan bisa menuntun para polisi menuju tersangka pembunuhnya. Segera Yukawa ditemani Tomoka pergi ke kantor milik Nagaoka untuk mencari benda itu. Setelah mendapatkan benda yang dimaksud, akhirnya si tersangka utama bisa diidentifikasi yang ternyata dia adalah teman Nagaoka sendiri. 慎重にどうしてだ。許してくれ。許してくれ。はい、そうなんです。知ってんのか。 Setelah menangkap si tersangka, pihak kepolisian kemudian melakukan interogasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi.
Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Nagaoka ketika sedang berada bersama si tersangka. Saat itu Nagaoka mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah bukti untuk mereka gunakan melawan Oga sang anggota dewan. Bukti itu diklaim bisa melemahkan Oga dan bisa menghentikan semua rencana pembangunan yang akan dia lakukan. Tapi ternyata si tersangka dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan Nagaoka menjual benda itu kepada lawan mereka. Dia melakukan hal itu untuk mendapatkan uang agar membayar semua hutang yang telah dimiliki oleh si tersangka. Akan tetapi, uang yang didapat olehnya belumlah cukup untuk membayar semua hutang karena begitu banyaknya hutang yang dia miliki. Hingga pada akhirnya, karena terdesak hutang tersebut, dia rela membunuh Nagaoka hanya demi segepok uang yang telah dijanjikan kepada dirinya. 慎重にどうしてだみんなに相談ってまた情報が漏れたらどうする字が出て困る理由なんて一つもないだろ Jika Shingo bukanlah pembunuh Nagaoka, lalu apa hubungannya semua kasus ini dengan Shingo dan eksperimennya? Dan disinilah para polisi mengungkapkan sebuah bukti lain, yaitu tentang bukti yang sudah si tersangka jual kepada Oga, yang pada kenyataannya bukti tersebut adalah rekaman perselingkuhan Oga dengan wanita yang bernama Akiho, yang tak lain wanita itu adalah adik kandung dari Shingo. 不倫相手が小柴明穂さんだったんです。不倫つまり明穂さんを見殺しにしたのは。 Saat itu para polisi mengatakan bahwa kasus ini telah selesai dan percuma jika harus menangkap Oga karena bukti perselingkuhan itu pasti sudah dia musnahkan. Namun demikian, hal sebaliknya diungkapkan oleh Yukawa yang menganggap bahwa semua ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari kasus baru yang akan muncul. Ternyata spekulasi pun mengarah kepada Shingo yang akan melakukan balas dendam kepada Oga. Nagaoka berusaha mencegah Shingo untuk melakukan hal itu dan segera akan merilis perselingkuhan Oga agar anggota dewan itu bisa diringkus oleh pihak yang berwajib dan bisa mencegah Shingo untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi, takdir berkata lain dengan matinya Nagaoka oleh temannya sendiri dan bukti untuk menangkap Oga pun dipastikan hilang. Dengan kata lain, rencana Shingo untuk balas dendam kepada Oga tidak mempunyai penghalang lagi, sehingga kemungkinan besar Shingo akan melakukan aksinya suatu hari nanti. 小柴慎吾の狙いは大賀仁作だ。何も終わっていない。むしろこれからだ。確かに。 Sebagai seorang mantan mentornya, Yukawa tahu betul bahwa Shingo termasuk orang yang cerdas. Yukawa masih penasaran karena dari mana Nagaoka mengetahui rencana Shingo. Ada kemungkinan Shingo memberitahu rencananya kepada orang lain. Dan dari orang tersebut diharapkan bisa mengetahui keberadaan Shingo untuk bisa mencegah dirinya melakukan balas dendam. Informasi pun didapat dari gadis anak pemilik pabrik yang mengatakan bahwa Shingo akan mengeksekusi Oga pada upacara peletakan batu pertama. Dia memohon kepada Yukawa dan Tomoka agar menghentikan Shingo karena dia yakin bahwa Shingo bukanlah orang jahat. お願いします。慎吾君を止めてください。慎吾君はそんなことする。 Singkat cerita, film pun menceritakan hari di mana Oga akan melakukan upacara peletakan batu pertama pada sebuah proyek yang sudah dia kerjakan. Para polisi mulai melakukan simulasi dan melihat beberapa tempat yang berpotensi menjadi lokasi yang akan digunakan oleh Shingo. Tapi sekali lagi, Shingo adalah murid cerdas yang sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Memang saat itu polisi menemukan railgun yang akan digunakan oleh Shingo untuk mengeksekusi Oga. Tapi menurut pengamatan Yukawa, perangkat itu hanyalah sekelas mainan yang akan dibuat oleh anak SMP untuk sebuah eksperimen. Artinya railgun itu palsu atau lebih tepatnya tidak bisa menimbulkan daya ledak yang signifikan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Shingo sedang merencanakan hal lain dan penemuan ini tidak lebih dari pengalihan semata. このレールガンはダミーだ。これは小柴君が高校時代に作ったものだ。小柴君はもう一つ別のレールガンを用意している。 Sementara itu, apa yang dikatakan oleh Yukawa memang adalah sebuah fakta. Di tempat lain, Shingo sudah mempersiapkan railgun dengan skala yang cukup besar yang akan digunakan untuk membunuh Oga. Dari semua fakta itu, polisi harus segera bergegas untuk mencari keberadaan benda tersebut. Setelah melihat agenda Oga selanjutnya, Yukawa kemudian membuat sebuah hipotesis yang cukup cerdas hanya dengan bermodalkan peta lokasi Oga selanjutnya.
Dia membuat sebuah rumus perhitungan yang mungkin digunakan oleh Shingo untuk memantapkan tindakannya. Dari rumus itu akan diketahui dan akan dihasilkan sebuah perhitungan yang bisa memprediksi di mana Shingo akan menyimpan senjatanya. Dan kita akan mengetahui betapa cerdasnya Yukawa yang dijuluki sebagai detektif Galileo. Dari hasil perhitungan tersebut, Yukawa kemudian memberitahu pihak kepolisian di mana senjata itu disimpan. Kusanagi dan Tomoka segera pergi ke tempat itu, tapi di tengah jalan, Kusanagi menyadari satu hal bahwa ternyata Yukawa memberikan lokasi palsu. Yukawa berencana akan menyelesaikan kasus ini sendirian. Sementara itu di tempat yang berbeda, Shingo rupanya sudah bersiap dengan sebuah tab yang akan mengoperasikan senjata itu dari jarak jauh. Dia bersiap untuk menekan tombol yang bisa menembakkan senjata itu. Namun dalam hatinya masih ada keraguan-raguan untuk menekan tombol itu, dan pada akhirnya Shingo menekan tombol itu namun tidak terjadi apa-apa. Setelah itu dia mendapatkan panggilan dari Yukawa yang mengatakan bahwa dia sudah memprogram ulang senjata itu dan semua kendali sudah berada di posisi manual. Terjadi percakapan antara guru dan muridnya yang mengatakan bahwa jika Shingo kekeh ingin membunuh dan membalas dendam, maka berikan kode itu kepada Yukawa, dia sendiri yang akan melakukannya. Shingo tidak perlu susah payah untuk balas dendam karena Yukawa sendiri yang akan melakukannya. Namun pada akhirnya Shingo pun tidak jadi melakukan hal itu dan lebih baik mengubur niatnya daripada harus mengorbankan gurunya. こんなことをさせたくて君に科学を教えた。レールガンを作らせたのは僕だ。勝負がついてしまう。やるなら早い方がいい。生涯で最も確かな。お前いい加減にしろよ。それ以上近づくな。人を殺すことになるんだぞ。気にしないでくれ。それより合図はまだか。湯川先生。Film pun diakhiri dengan Oga yang menyerahkan dirinya atas kasus kematian adik dari Shingo. Setelah membahas filmnya, saya sedikit bingung apakah ini sebuah seri yang digabung menjadi film atau memang murni sebuah film lepas. Karena ada beberapa part yang saya melihat seperti cerita yang bersambung dan ada kelanjutannya. Tapi entahlah, bagi teman-teman yang tahu pastinya bisa komen di kolom komentar ya guys. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton, terima kasih, dan terima kasih tetap di channel Mondays Movie.